soal yang ketiga terkait dengan konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja itu seperti apa. Berikut merupakan pemaparannya. Cara Islam dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh, kontrak pengusaha, pekerjaan kontrak kerja antara pengusaha dengan pekerja adalah kontrak kerjasama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerjanya untuk melaksanakan semua pekerjaan yang ada di kantor yang dibutuhkan oleh pengusaha dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Sebaliknya, pekerja juga diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepada pengusaha. Jadi, ada timbal balik antara pengusaha dengan karyawan. Karena itulah, hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzolimi dan merasa dizolimi oleh pihak lainnya. Seumpama seorang pengusaha sudah memberikan imbalan atau sudah memberikan gaji kepada karyawan, tapi karyawan tersebut bekerja seenaknya sendiri atau tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, atau sebaliknya seorang karyawan sudah memberikan semua jasa atau tenaganya terhadap perusahaan tersebut, namun timbal balik atau upahnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati atau lebih menurun gitu loh. Contohnya ya, kalau yang di sekarang ini, contoh di pabrik itu ada seorang karyawan PTA, semisal dia bekerja itu 8 jam, terus ada lembur 2 jam, namun perusahaan tersebut hanya membayar lemburnya 1 jam dan 1 jamnya itu tidak dibayar. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara rinci, jelas, dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir atau kontrak kerja. Peraturan tersebut mencakup ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja, termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezoliman yang dilakukan salah satu pihak, contohnya pengusaha tersebut tadi atau pekerja tadi, terhadap pihak lainnya. Untuk itu ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam yang untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, yaitu mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir. Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa berupa tenaga maupun keahlian kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Contoh ya, kalau jasa itu seperti di bengkel, seumpama si A mempunyai bengkel, pengusaha A mempunyai bengkel Jaya. Nah, ada pekerja B yang bekerja di situ. Pekerja B itu seorang teknisi. Jadi pekerja B itu menyelesaikan pekerjaannya dalam menyelesaikan mungkin membenahi motor. Nah, kemudian pengusaha A memberikan imbalan berupa gaji semisal sebulannya itu 1 juta, seperti itu. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajir atau orang yang dikontrak tenaganya kepada mustajir atau orang yang mengontrak tenaganya, serta pemberian harta dari pihak mustajir kepada seorang ajir sebagai imbalan dari jasa yang telah diberikan. Oleh karena itu, ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan atau kompensasi. Contohnya juga yang di bengkel tersebut tadi. Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pihak yang memberikan jasa dan yang mendapatkan upah atas jasa yang diberikan disebut dengan pekerja atau ajir, dan pihak penerima jasa atau pemberian pekerjaan, yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha atau majikan yang disebut dengan mustajir. Menurut Islam, suatu
transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok ijarah. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah tidak bertindak semena-mena terhadap pekerja, misalnya tidak secara sepihak melakukan PHK, memaksa pekerja bekerja di luar jam kerja. Namun pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari pekerja, berhak menolak tuntutan-tuntutan pekerja di luar transaksi yang disepakati, seperti tuntutan kenaikan gaji, tuntutan tunjangan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, negara akan mencegah tidak kezoliman yang dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya. Kezoliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya. Untuk yang berikutnya yaitu menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengketaan dalam kontrak kerja. Meskipun Islam telah mengantisipasi segala hal yang dapat menyebabkan persengketaan antara pengusaha dan pekerja, yakni dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat rinci seperti dikemukakan di atas. Namun, peluang terjadinya perselisihan pengusaha dan pekerja masih ada. Untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, baik dalam masalah gaji, masalah penetapan beban kerja, dan persoalan lainnya, maka Islam memberikan solusi dengan jalan pembentukan wadah penyelesaian persengketaan perburuhan.